Para pemirsa Sufi TV yang berbahagia, kata-kata hanya tinggal demam tanpa makna atau hampa dari makna jika tidak ada realita amal nyata. Maka Sufi TV mengajak kita bersama agar semua ide-ide yang kita lontarkan bisa kita wujudkan bersama demi kebahagiaan hidup bersama. Salam cinta damai. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sufi TV yang berbahagia, pada kali ini Sufi Musafir akan membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan edukasi. Telah banyak ayat suci, baik itu di Al-Quran maupun di kitab-kitab agama lain, tentang betapa pentingnya kita memperhatikan pendidikan terhadap generasi. Dan sebagaimana disampaikan umpamanya di dalam ayat Quran tentang agar kita ini bersiap-siap terhadap generasi yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah. Begitu juga di dalam hadis dan juga dalam kitab-kitab agama lain, saya yakin banyak membahas tentang hal itu. Oleh karena itu, para pemirsa, untuk bahasan kali ini izinkan saya menyoroti tentang generasi home service. Apa itu generasi home service? Ya, generasi yang selalu minta dilayani. Jadi kita memang harus benar-benar melatih generasi yang ready for use, siap pakai, siap guna, tetapi juga siap menggunakan atau siap memanage. Makanya di beberapa lembaga pendidikan ada istilah mendidik generasi untuk mau dipimpin dan siap memimpin. Kondisi negara kita ini karena apa? Karena saat ini banyak yang mau memimpin tapi tidak mau dipimpin. Itu kelemahannya. Maka untuk kemudian generasi kemudian kita harus menciptakan generasi yang mau dipimpin sehingga dia nantinya siap untuk memimpin. Gitu. Para pemirsa Sufi TV yang berbahagia, mulai dari lahir generasi yang home serves itu sudah diurus oleh pembantu, gitu. Atau yang punya kekayaan berlebihan diasuh oleh babysitter yang 24 hours 24 jam siap, yang 24 hours atau 24 jam siap di samping sang anak. Kemana-mana anak diikuti oleh babysitter. Ya, kalau seandainya untuk children with special needs atau anak berkebutuhan khusus, memang butuh AI, assistant integrate, itu wajar. Jadi babysitter bukan hanya babysitter tapi AI itu untuk children with special needs, anak berkebutuhan khusus. Entah itu ADD, PDD, ADHD, Asperger syndrome atau cerebral palsy atau
indigo atau autism. Jadi ada juga yang bukan anak berkebutuhan khusus, tapi memang sudah menjadi generasi home serves, kemana-mana dibawa atau dibarengi dengan babysitter. Bahkan sampai umur 9 tahun ada babysitter yang masih ngurusi keperluan si anak karena orang tuanya sibuk bekerja. Ini berbahaya gitu. Anak-anak itu dibiarkan mencari solusi sendiri. Contoh yang bagus, contoh kecil saja ya, membuka bungkus permen. Itu tidak dibiarkan yang membuka ini. Ini anak-anak yang tidak dibiarkan mencari solusi sendiri, itu bahaya. Gitu kan? Hanya untuk buka bungkus permen gitu. Atau keterbiasaan ada babysitter yang yang terlalu amat sangat saking sayangnya gitu, sehingga hal-hal kecil pun tidak dicobakan kepada anak itu untuk mandiri. Akhirnya lama-kelamaan anak itu dengan mudahnya suka menyuruh si babysitter ini, menyuruh untuk membukakan bungkus permen, kemudian tidak mau bersusah payah, berusaha lebih dulu untuk mencari gunting misalnya dan lain sebagainya. Anak itu akan menjadi generasi yang cengeng, takut terhadap tantangan hidup. Gitu. Contoh lain, memakai kaos kaki, sepatu, karena tidak sabar melihat anak mencoba memakai gagal terus gitu kan. Akhirnya yang dewasanya buru-buru memakaikannya pada anak. Gitu. Saat anak sudah bisa makan sendiri, orang tua juga sering masih menyuapi. Kalau sekali-kali sebagai simbol atau lambang kasih sayang, oke lah. Tapi kalau terus-terusan itu lain. Karena berpikir jika tidak disuapi makan, nanti anaknya lama-lama makannya atau malah tidak makan. Ini bahaya. Padahal jika anak dibiarkan tidak makan, gitu, maka anak itu tidak akan pernah merasa lapar. Dan saat lapar datang seseorang, anak secara otomatis akan memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Jadi konsep daripada kapan tidur, kapan makan pun kadang-kadang terlalu diatur. Padahal early warning system, sistem peringatan dini itu sudah ada pada tubuh si anak, pada jiwa raga si anak, pada bagaimana. Jadi mestinya jangan diatur waktunya, tapi ditanya udah lapar apa belum, seperti itu. Jadi ketika kapan mestinya tidur, ya kapan dia ngantuk. Jangan belum ngantuk dipaksa untuk tidur, atau kalau masih tidur dipaksa bangun, gitu. Itu bahaya, sehingga anak tidak mandiri dan early warning system rusak, gitu, pada anak itu karena dipaksa untuk ikut sistem kita. Ini termasuk juga bahaya daripada lahirnya generasi home research. Ada seorang psikolog dari Stanford University namanya Carol Dweck. Beliau menulis temuan dan eksperimen dalam buku The New Psychology of Success. Apa katanya? Hadiah terpenting dan terindah dari orang tua pada anak-anaknya adalah tantangan. Gitu. Tapi beranikah semua orang tua memberikan hadiah itu pada anak? Faktanya saat ini banyak orang tua yang ingin segera menyelesaikan dan mengambil alih masalah anak, bukan memberikan tantangan. Saat anak bertengkar dengan temannya karena berebut mainan, orang tua malah memarahi teman anaknya itu dan membela sang anak. Ada pula yang langsung membawanya pulang dan bilang, udah nanti ibu belikan mainan seperti itu yang lebih bagus dari yang punya temanmu, gak usah nangis. Padahal ibu tersebut bisa mengatakan, oh kamu ingin mainan seperti yang punya temanmu, gak usah merebutnya sayang, kita nabung dulu ya. Nanti kalau uangnya sudah cukup, kita akan sama-sama ke toko mainan, membeli mainan seperti itu. Jadi ada tantangan yang diberikan pada anak bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan maka harus ada upaya. Dalam keseharian generasi home serves, semua
pekerjaan rumah tangga tak akan pernah melibatkan anak. Saat anak membuat kamarnya berantakan, langsung memanggil asisten untuk segera merapikan kembali. Gitu. Anak menumpahkan air di lantai, dimarahi, gitu. Atau dilap sendiri oleh ibunya. Dua-duanya salah. Anak membuang sampah sembarangan, dibiarkan saja, menunggu ART, asisten rumah tangga, menyapu nanti. Dalam hal belajar, saat anak sulit belajar, orang tua telepon guru les untuk privat di rumah. Ini generasi inilah yang nantinya akan melahirkan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Badannya dewasa tapi pikirannya selalu anak-anak. Karena tak pernah bisa memutuskan sesuatu yang terbaik buat dirinya, sekolahnya yang dicarikan orang tuanya, rumah yang dibelikan orang tua, kendaraan yang juga dibelikan orang tua. Giliran berkeluarga yang mengasuh anak dan jadi pembantu di rumahnya juga si orang tuanya. Kasihan banget ya. Udah modalin banyak, ternyata orang tua tuh begini hanya akan berakhir jadi pembantu di rumah anaknya sendiri. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memberikan panduan dalam mendidik anak. Ajaklah anak bermain pada 7 tahun pertama, disiplinkan anak pada 7 tahun kedua, dan bersahabatlah pada usia 7 tahun ketiga. Untuk anak usia 7-14 tahun mulailah mendisiplinkan. Misalnya menyuruh sholat tepat waktu, belajar berpuasa, mengajarkan PR pulang sekolah, menyiapkan buku untuk esok pagi, membantu mencuci piring yang kotor, menyapu halaman rumah, dan lain-lain. Apabila anak umur 7-14 tahun itu tidak melakukan kewajiban, maka perlu diingatkan agar bisa menjadi terbiasa dan disiplin. Untuk anak usia 14-21 tahun, maka orang tua perlu menolong anak untuk belajar bagaimana menggunakan waktunya dan mengajari anak tentang skala prioritas. Gitu kan? Kita yang sudah menjadi orang tua pasti merasakan bagaimana seorang ibu harus membagi waktu 24 hours untuk bisa mengelola sebuah rumah tangga. Pekerjaan yang tiada habisnya. Karena itu sebelum kita menjadi depresi sendirian, gila sendirian, maka libatkanlah anak-anak dalam pekerjaan rumah tangga. Faktor terpenting dalam meniadakan, menghapus generasi home serves adalah peran ayah dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Di Indonesia masih banyak suami yang tidak mau terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Seakan-akan pekerjaan rumah tangga mencuci, menyetrika, ngepel, itu adalah aib bagi seorang suami. Padahal keikutsertaan para ayah dalam pekerjaan rumah tangga berpengaruh positif terhadap keharmonisan keluarga. Baik buat kita semuanya. Suami yang melakukan pekerjaan rumah tangga itu lebih afdol, lebih maco, dan lebih ganteng lah dari aktor sekaliber Brad Pitt atau Jason Statham gitu. Jadi sudah siapkah keluarga kita meniadakan generasi home serves? Yuk kita sama-sama mulai dari sekarang demi kebaikan dan masa depan anak-anak kelak. Agar kita ini bisa memanifestasikan ayat Allah bahwa janganlah kita meninggalkan zurriyatan di'afa atau generasi yang lemah. Demikianlah kilasan tentang hindari generasi home serves. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala hilaf. Mohon doa untuk segala kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد وآل محمد